Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Maksudnya bukan sampai jumpa ya. Selamat pagi bersama kami di Beyond Education Podcast dan saya Agung Surya Gumelar. Nah, di pagi hari ini kita akan menemani lagi nih teman-teman semuanya, viewers semuanya terkait sharing-sharing materi coaching, parenting, dan motivating yang dimana coaching dan parenting ini memang sangat-sangat berkaitan dan 3 materi ini sebenarnya berkaitan semuanya. Makanya ketika teman-teman atau viewers semua melihat satu video itu harus melihat video yang selanjutnya atau sebelumnya. Jadi biar paham secara keseluruhan. Nah, di pagi hari ini memang saya membawakan kabar baik ya, alhamdulillah, bahwa bukan vaksin ya. Kabar baiknya sih ya saya sehat-sehat aja di sini, alhamdulillah. Semua tim Beyond Education juga sehat-sehat semuanya di sini. Dan kalau misalnya teman-teman mau email silakan, kalau misalnya mau tanya-tanya lewat WhatsApp silakan, ada di deskripsi, dan jangan lupa nanti di subscribe dan juga like dan share ke teman-teman atau ke kerabat viewers semuanya. Baik, pada hari ini kita bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Iya, Pak Doni, gimana sehat Pak Doni ya? Alhamdulillah sehat ya, banget. Pak Doni nih resep sehatnya apa nih? Kayaknya sehat terus. Iya dong. Ternyata resep sehat itu berada di dalam pikiran kita. Waduh, kamu saya gimana siapa dalam pikiran kita? Iya. Karena orang kan banyak yang selalu merasa bahwa kondisi kesehatannya itu kurang baik. Misalnya dia menyalahkan cuaca. Iya. Nah, tetapi yang paling tepat adalah cuaca di dalam pikirannya. Berarti seperti prasangka nggak baik gitu ya terhadap lingkungan ya Pak ya? Iya benar. Nah kebetulan nih Pak ada viewers juga yang tanya nih. Mantep nih, apa nih? Nah itu jadi bagaimana sih cara mengatasi prasangka yang buruk atau misalnya mengeluh gitu? Nah jadi kan memang sih kita tidak menyalahkan beliau juga ya. Masa kita menyalahkan bahwa beliau adalah orang yang mengeluh, beliau adalah orang yang berprasangka tidak baik. Tapi memang di kata beliau menjelaskan di situ karena kondisi saat ini. Ya kan kalau kondisi saat ini kan membuat kita itu mendorong ya, bukan mendorong tapi menstimulus diri kita itu ya untuk berprasangka buruk. Iya benar. Jangankan sama ini, sama orang lain, sama keluarga sendiri juga kadang ini tertular. Nah bagaimana nih Pak cara mengatasi hal itu ya, tidak mengeluh dan tidak berprasangka buruk lah gitu. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya, karena bagaimana kita dapat mengelola pikiran kita. Karena kan prasangka maupun keluh kesah itu berawal dari pola pikir kita. Iya betul. Karena tidak mungkin kalau pola pikir kita benar, kita mudah untuk mengeluh, kita mudah untuk berprasangka buruk kepada orang lain maupun lingkungan. Nah, di sini intinya kita harus dapat memperhatikan asupan-asupan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Nah, ini kan mungkin di era sekarang digital ya Pak ya. Di era digital itu memang berita-berita yang mencekam itu atau misalnya yang bisa berpengaruh buruk pada kita itu sangat bertebaran tuh Pak. Jadi sebaiknya kita nggak baca-baca itu atau gimana Pak? Kalau menurut saran saya sih, ya kita hindari. Kalau kita terus melihat hal-hal yang negatif di sekeliling kita, pasti sadar maupun tidak disadari itu akan mempengaruhi pikiran kita. Nah, di sini kita diberikan akal pikiran, harus kita manfaatkan untuk kebaikan diri kita. Jangan semua hal yang negatif kita biarkan begitu saja masuk ke dalam pikiran kita. Kita tidak mau memfilternya. Nah, di sini manusia diberikan oleh Tuhan pikiran agar kita dapat memfilter hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan alangkah baiknya yang masuk ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Kalau hal-hal negatif terus yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, ya otomatis akan mempengaruhi pola pikir kita.
Karena pola pikir itu yang mempengaruhi tindakan kita. Dan tindakan itu ya bisa kita berkeluh kesah maupun berprasangka negatif. Nah, disinilah pentingnya, apalagi dalam keadaan pandemik seperti saat ini ya, kita lebih banyak di rumah. Nah, disinilah waktunya kita mulai untuk mendekatkan diri kita ke hal-hal yang positif. Jadi kita sebaiknya bukan memberi asupan, lebih tepatnya memasukkan sebuah informasi yang positif itu lebih baik ya Pak? Ya, asupan-asupan di sini bukan hanya nutrisi aja, seperti makanan atau obat-obatan, tetapi asupan di sini bisa dikorelasikan dengan wawasan, ilmu pengetahuan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Dan asupan yang terbaik dan yang paling utama adalah kita mulai mendekat terhadap agama. Tetapi agama di sini bukan hanya yang kita hafalkan saja ya, atau hanya ibadah ritual, tetapi agama yang kita pahami. Karena dalam agama itu sudah banyak perintah-perintah agar kita tidak gampang untuk berkeluh kesah. Kita tidak mudah untuk berprasangka buruk. Karena kalau kita memahami agama, agama sudah membocorkan bahwa kalau kita berprasangka buruk, sama saja kita berprasangka buruk terhadap Tuhan. Karena Tuhan ini sesuai dengan prasangka hambanya. Iya, berarti kalau misalnya sebenarnya prasangka buruk itu merupakan bentuk kecemasan atau memang merupakan bentuk sebuah tindakan preventif, Pak? Ya misalnya gini, kalau misalnya seseorang berprasangka buruk kepada yang bentuknya preventif nih, misalnya lebih baik saya mengira itu, misalnya ada sebuah ibarat katakanlah benda A gitu kan, lebih baik saya mengira dia itu ada virusnya daripada saya memegangnya gitu. Itu beda. Itu prasangka buruk dan waspada. Itu beda. Iya, ada perbedaannya Pak ya, antara prasangka. Apa itu perbedaannya Pak? Karena kalau waspada pasti dilandasi oleh keilmuan. Ya. Karena tidak mungkin orang yang memiliki tingkat waspada yang baik, dia tidak memiliki ilmunya. Tetapi kalau berprasangka buruk, kita tidak memiliki landasan keilmuannya. Hanya berdasarkan asumsi-asumsi saja. Asumsi yang nggak jelas gitu ya. Pasti yang negatif. Iya Bang. Karena kita tidak memiliki pola pikir yang benar gitu. Akhirnya kita berasumsi. Misalnya kita melakukan sesuatu hal dan apa yang kita harapkan itu tidak kejadian. Karena tiba-tiba ada masalah yang menghinggapi apa yang kita lakukan ini. Nah, padahal kalau kita sadari di dalam agama itu sudah dibocorkan bahwa di dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya ujian. Nah, karena kita tidak tahunya itu ya, maka kita berprasangka buruk. Benar. Karena kita tidak memiliki bahan pikir yang positif. Kita hanya bisa berasumsi bahwa apa yang menghinggapi hal yang salah, terutama di dalam kehidupan kita selalu mengkorelasikan dengan bahwa kita ini bernasib sial. Iya, kayak fenomena kita gagal gitu ya. Iya. Pasti prasangkanya tuh, gagal ini gara-gara saya begini. Iya. Padahal itu adalah hal yang kalau kita pikirkan itu merusak kehidupan kita. Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang yang dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Iya, malah kita berprasangka yang enggak gitu. Itu yang membuat kita makin terpuruk ya, Pak. Karena kalau kita menyadari bahwa masalah itu bukan perlu kita ratapi, tetapi kita perlu selesaikan. Kalau kita tidak memiliki pola pikir ke arah sana, akhirnya sudah. Masalah sekecil apapun itu akan membuat kita menjadi stres, menjadi galau, menjadi bingung, karena kita tidak siap dalam menghadapinya. Terus ada yang bilang gini Pak, ya law of attraction Pak,
Oh, hukum tarik menarik. Oh, ketika Oke. kita berprasangka buruk, maka semua alam itu buruk. Iya. Itu bagaimana bisa seperti itu, Pak? Ya itu yang tadi Agung bilang di awal, bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Karena kalau kita berprasangka terus yang negatif, ya itulah yang Tuhan izinkan. Wih, serem juga ya. Iya. Misalnya kita. Karena di agama itu sudah dibocorkan gitu. Tinggal kita mau mengamininya atau tidak. Atau kita hanya anggap agama itu sekedar kabar berita saja. Yang tidak perlu kita pakai di dalam kehidupan kita. Kan sudah jelas ya, agama ini sebagai pedoman kehidupan. Yang namanya pedoman itu seperti apa sih kalau menurut Agung? Pedoman itu ya kayak buku manual gitu, Pak, petunjuk gitu. Petunjuk kan? Langkah-langkahnya seperti apa. Ya, Iya. itu. Kalau kita sudah jelas nih bahwa kita tahu agama itu sebagai pedoman. Tetapi sampai saat ini mengapa kita masih menganggap agama itu hanya sekedar kabar berita? Ya, tidak ubahnya agama itu seperti kita sedang membaca koran. Nah, oleh karena itu ya wajar kalau kehidupan kita ini selalu ke arah hal yang negatif. Dan tanpa maksudnya bagaimana dengan orang yang sering berprasangka buruk, Pak? Jadi dia itu tanpa tidak sadar gitu, nggak sadar bahwa dia itu selalu berprasangka tidak baik gitu. Ya kan ada aja orang kayak gitu. Benar, ada aja. Apa-apa, wah ini takut ini, wah ini gitu. Itu Banyak mah. itu bagaimana Pak cara menghealingnya? Atau misalnya apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan orang yang seperti itu, Pak? Ini kayak kita tuh mau maju gitu kan? Iya. Tapi ada orang yang langsung, oh kalau kamu kayak gini nanti bakal kayak gini nih, gini. Itu bagaimana, Pak? Ya kita hanya bisa menasehati orang tersebut agar dia tidak melakukan hal-hal yang merusak kehidupannya sendiri. Tetapi di sini memang tingkat kesulitannya itu akan lebih besar ya dibandingkan kita menghadapi anak-anak. Karena orang kalau sudah dewasa itu sudah terbentuk karakter di dalam dirinya. Beda ya antara dewasa dengan anak-anaknya. Kalau anak-anak, database di dalam pikirannya itu belum sebegitu banyak seperti orang dewasa. Iya, betul. Tetapi kalau orang dewasa sudah menjadi karakter di dalam dirinya, apalagi kalau yang ada di dalam pikirannya semuanya hal yang negatif, akhirnya karakternya ya pasti negatif juga. Dan kalau kita ingin mengubahnya, ingin membantu mengubahnya, wah ini tantangannya luar biasa. Kalau dari orangnya tersebut tidak mau menyadari bahwa perilakunya itu salah, dia malah selalu menganggap dirinya yang benar. Iya, padahal prasangka yang buruk itu. Iya. Ya itu seperti apa yang agama sebutkan. Iya. Hatinya sudah dikunci mati oleh Tuhan. Karena hati ini bisa diibaratkan, kalau menurut saya seperti pola pikir kita. Ya. Kalau pola pikir kita sudah dikunci mati, kita sudah merasa diri yang misalnya yang paling benar, yang paling hebat, kita yang lebih tahu segalanya, akhirnya itulah yang menjadi Tuhan kita. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal yang buruk kepada hambanya. Mana ada sih Tuhan? Iya, benar. Meskipun misalnya memberikan ujian, mungkin kitanya aja yang salah melihat framingnya gitu ya. Iya, benar. Ini ujian tuh berat banget. Padahal kan udah tahu bahwa Tuhan itu memberikan ujian nggak bakalan lebih dari kemampuan hambanya. Tepat sekali. Nah, bagaimana Pak dengan yang kebalikannya Pak, berprasangka baik? Ya. Emang gimana Pak? Untungnya kita berprasangka baik itu apa sih Pak? Maksudnya apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang bisa berprasangka baik, Pak? Kalau kita berbicara prasangka baik, pasti banyak untungnya. Positive thinking gitu. Pasti, karena kita akan berprasangka baik kepada Tuhan kita. Misalnya kita dihadapkan oleh masalah, kita merasa bahwa di setiap masalah itu akan ada yang namanya pembelajaran. Oh, jadi prasangkanya seperti itu harus kita lakukan ya. Karena yang tadi Agung bilang kan, Tuhan tidak akan membebankan
masalah itu melebihi kemampuan dari hambanya. Iya betul. Terus di setiap masalah ada kemudahan. Bersama loh. Berarti kan berpasangan. Iya bersama. Antara masalah dan kemudahan. Nah, tetapi kadang fokus kita lebih ke masalahnya. Iya, kita menguras pikiran untuk memikirkan masalah ya. Iya, bukan kita memikirkan solusinya. Iya. Nah, disinilah kita harus memahami agama itu lebih dalam. Agar kita memiliki bahan pikir yang benar. Nah, disinilah saya akhirnya menyadari gitu. Dulu waktu saya belum memahami ilmu ini, saya banyak berprasangka negatif juga. Nah, tapi ya akhirnya Tuhan mengajarkan gitu. Coba kamu nikmati tuh prasangka kamu yang negatif itu. Gimana tuh Pak rasanya? Gimana hasilnya dalam kehidupan kamu? Iya, bagaimana tuh Pak rasanya Pak? Ya pasti nggak enak. Ngep gitu ya? Iya. Apa-apa takut apa ini? Benar. Karena prasangka negatif itu sudah bisa dipastikan memangkas potensi kita yang sebenarnya. Oh, secara tidak sadar itu Pak ya? Iya. Harusnya kita potensi itu bisa keluar gitu dengan prasangka kita yang buruk, apalagi pada diri kita gitu kan? Benar. Saya nggak mampu, mengeluh, Iya. Oh udah kelar. Benar. Kayak keluar sama sekali Pak. Benar. Iya, Karena apa namanya? Pola pikir kita yang membatasinya. Bahwa kita ini kurang pintar misalnya. Kayak self talk gitu. Kita ini dinasibkan memang selalu sial. Orang-orang tidak ada yang mendukung kita. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Karena kan pola pikir kita ini akan membentuk tindakan kita. Kita kan tidak mungkin dapat melakukan sesuatu kalau belum ada bahan pikir di dalam pikiran kita itu. Iya, kayak database gitu kayak. Iya benar. Nah di sini makanya kita harus hati-hati. Apalagi kalau lingkungan kita tidak memberikan pengajaran yang baik, tidak memberikan asupan-asupan yang baik di dalam pikiran kita. Seharusnya kan ini tanggung jawab orang tua kita, tanggung jawab orang-orang dewasa di sekeliling kita. Kalau mereka tidak memberikan asupan-asupan yang positif di dalam pikiran kita, pastinya ketika kita dewasa ini akan kita bawa terus. Nah di sini akan muncul yang namanya kehidupan yang penuh dengan struggle gitu, penuh dengan tantangan, hambatan. Karena pola pikir kita ini belum di arah yang tepat. Iya, kan lingkungan juga mempengaruhi. Iya, pasti. Nah, di sini akhirnya ketika saya dewasa, saya menyadari harus saya ubah nih pola pikir saya. Kalau saya terus berada di zona yang negatif, pasti tindakan saya juga akan negatif. Karena Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubahnya. Kaum di sini nggak harus banyak orang ya, per individu juga bisa. Nah di sini kita harus mulai mau menata pola pikir kita agar pola pikir kita ini menghasilkan tindakan yang tepat. Iya. Dan pada akhirnya kalau misalnya kita menyadari gitu ya, ketika kita berprasangka buruk, itu ternyata mempengaruhi diri kita juga secara tidak langsung. Pastinya mempengaruhi kehidupan kita. Iya, kehidupan masa depan juga kayak gitu. Iya. Terus apalagi diulang-ulang kan, diulang-ulang, saudara. Makanya udah kita nggak tertolong gitu. Benar. Makanya jangan heran kalau kita melihat orang yang kehidupannya seperti jalan di tempat. Padahal umur sudah semakin tua. Tetapi kok kehidupannya seperti tidak ada perkembangan. Seharusnya kan orang semakin tua atau semakin dewasa ini kan kehidupannya harusnya menjadi lebih baik ya, dibandingkan ketika dia masih muda. Tetapi kenapa kok kehidupannya dia tidak ada perubahan? Stagnan gitu. Iya. Kenapa tuh Pak? Ya pasti ada yang salah dengan pola pikirnya.
dia membenamkan dirinya terhadap pola pikir yang salah. Yang membatasi potensi. Benar. Itu yang kata Bapak tadi. Iya. Akhirnya dia tidak pernah move on. Nah, disinilah yang harus kita sadari gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa nasib kita tergantung diri kita, ya sudah. Kita mau nasib yang seperti apa? Tapi kalau di jalanan ada aja yang bilang kayak gini, Pak. Apa? Nasib udah diatur sama Tuhan.